Gimana kabarnya hari ini, pada sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh Husnan. Siap. Siap. Semuanya duduk yang rapi, berdoa mulai. Oke, terima kasih. Hari ini pada hadir semua ya? Alhamdulillah. Ada yang sakit atau izin? Ada yang izin Ibu. Oh, siapa? Aulia. Kenapa? Ibunya dirawat. Rumah sakit. Oh, sakit. Ya, semoga dipermudah ya urusannya. Oke, baik. Sekarang dalam pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai tema menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli. Nah, sebelumnya Ibu pengen tanya, kenapa sih Islam itu harus harus memberikan arahan kepada kita tentang jual beli? Padahal kan jual beli itu ya udah, misalkan ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual belikan. Kenapa harus diatur sedemikian rupa dalam Islam gitu? Ada yang bisa jawab? Nah, itu ya salah satunya. Nah, sebenarnya ini dalam tema juga udah tertera ya. Jadi, kenapa kita harus mempelajari jual beli yang baik dan benar dalam Islam? Karena supaya terhindar dari riba. Nah, oke, kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama untuk menjelaskan pengertian jual beli, riba, ruang lingkup fikih muamalah. Lalu yang kedua itu untuk mengidentifikasi rukun dan syarat jual beli dengan tepat. Lalu yang ketiga menganalisis persoalan jual beli dan riba di era modern melalui problem based learning. Lalu yang terakhir itu memahami perbedaan pendapat ulama tentang bunga bank dan menunjukkan sikap toleran. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Oke, next. Nah, yang pertama ini ada pengertian jual beli. Nah, sebenarnya jual beli itu mungkin kalian udah nggak aneh ya mendengar kata jual beli. Biasanya jual beli itu didasari yang kayak gimana sih jual beli yang baik dalam Islam itu? Ada yang bisa jawab nggak? Jujur. Jujur dalam apanya? Dalam Memberi. Iya. Nah, jadi dalam pengertian jual beli itu sendiri berasal dari kata al-bai' yang artinya itu mengambil atau memberikan sesuatu. Nah, jadi jual beli itu pada dasarnya dapat diartikan menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu. Nah, hukum asal jual beli itu sendiri adalah mubah. Tapi dalam konteks jual beli, hukum jual beli itu sendiri itu bisa berubah menjadi wajib, sunnah dan haram tergantung tergantung keadaan yang mengharuskan gitu. Contoh kalau misalkan wajib, itu jual belinya misal ada yang bisa nyetohin nggak? Kalau misalkan jual beli itu kan awalnya mubah, terus misalkan bisa berubah menjadi wajib. Contohnya di sini kan untuk membayar hutang. Nah, ada yang bisa mencontohkan secara konkret contoh yang kayak gimana? Egi? Contohnya Udah, Faras? dia membeli suatu barang, tetapi si customer Nah, yang selanjutnya itu ada rukun jual beli. Sebenarnya dalam rukun jual beli itu cuman ada 3 ya. Jadi sebenarnya kalian di kehidupan sehari-hari itu telah melakukan jual beli yang yang sah gitu sebenarnya. Karena pada dasarnya rukun jual beli itu ada penjual dan pembeli, lalu objek jual beli dan akad yaitu ijab qabul kayak gitu. Lalu selanjutnya ada syarat jual beli. Nah, syarat jual beli coba bacakan oleh Dapak. Syarat penjual dan pembeli yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga tanpa paksaan. Semuanya. Oh, ijab qabul bersambung, bermakna mufakat, tidak digantung syarat lain, tidak dibatasi waktu. Nah, oke ya, terima kasih pada Dapak. Nah, sejauh ini mengenai tadi pengertian lalu rukun jual beli dan syarat jual beli, ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya? tidak. Tidak ya. Berarti Ibu anggap kalian paham mengenai materi tentang jual beli ini. Lalu yang selanjutnya itu ada pengertian riba. Nah, tadi kan Ibu udah jelasin ya mengenai jual beli yang baik dalam Islam itu seperti apa gitu. Nah, salah satu fungsi atau salah satu tujuan kita mengapa harus mempelajari jual beli yang baik dalam Islam yaitu untuk terhindar dari riba. Nah, riba itu pada dasarnya secara bahasa artinya tambahan atau bertambah. Nah, sedangkan secara istilah adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tukar menukar. Riba yang seperti itu tuh itu kayak
terlalu di Normalisasikan. ya jadi dinormalisasi, karena biasanya ya udahlah itu cuman tukar menukar uang doang gitu. Nah padahal dengan apa ya, kalau misalkan kita pelajari dengan teliti itu tuh bisa termasuk ke dalam riba gitu. Nah selanjutnya di sini ibu pengen ada ice breaking ya sedikit. Bisa pada berdiri semuanya? Bisa tuh berdiri. Kalau bisa berpasang-pasangan. Iya ini. Jadi kalau enggak bertiga, kalau enggak ada yang lainnya bertiga. Nah kalau bisa satu apa ya, satu grupnya punya pulpen satu. Punya Punya The Boys. punya The Boys. Itu Ada jadi nggak? kasihan. Aduh, temenin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Asal ada barang yang bisa diambil atau dipegang gitu. Yang simple lah barangnya. Ada yang pakai batik. Nela Messi. Sudah nih kasus, tolong nanti analisis kasusnya ya. Ya. Nah clue-nya sikut, ya sikut, sakit, sikat. Oh ya. Iya. Oke siap. Coba ya, kita coba dulu sekali. Sakit. Konsentrasi. Belum. Iya, ini ada Sikut. yang main. Sakit, sikat. Udah jago atau iya mah gampang. Ya belum. Oke, udah ya, paham ya? Boys. Oke, mungkin materi pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini dicukupkan sekian ya. Nah, sebelum Ibu menutup pertemuan kali ini, ada yang bisa menyimpulkan materi sekarang itu, hikmah dari mempelajari riba itu apa sih? Coba oleh Novia. Kesimpulannya kita itu di belajar riba agar belajar jual beli agar tidak melakukan riba. Oh iya, betul ya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan nggak sebelum Ibu tutup? Tidak. Nggak ada ya? Udah paham ya? Coba simpulan. Nah, mungkin cukup sekian yang Ibu harap pembelajaran hari ini tuh bisa dipahami oleh semuanya. Akhirul kalam ya, Ibu pamit karena Ibu ada kelas lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.